Oke. Langsung aja. Nah, ini yang pertama bukti kas keluar ya. Bukti kas keluar itu Masuk kemana? cash payment journal. Terus itunya debitnya tuh wage and salaries payable nominalnya 26.500.000. Terus electricity, telephone and water payable nominalnya 3.400.000. Itu masuk debit. Nah, kreditnya itu cash in bank 29.900.000. Terus yang di bukti kedua itu bukti kas masuk. Bukti kas masuk itu cash receipt jurnal. Nah, ini penerimaan putasan piutang dagang itu dari yang ada di beberapa halaman sebelumnya itu 100 juta. Lalu dikenai denda sebesar 1%, berarti late fees collected. Ya, di debitnya apa? Di debitnya cash in bank. Nominalnya? Nominalnya 101 juta. Jadi di kreditnya? Yang di kreditnya akun receivable 100 juta sama late fees collected 1 juta. Nah, bukti yang ketiga. Nah, di bukti yang ketiga nih ada faktur penjualan nih, ada terminnya yang dapat potongan 3% kalau membayar selama 10 hari dan batas waktunya 30 hari. Terus tahu masuknya kemana? Ke Patris Jurnal karena PT Belfort kepada PT Rohari Simba. Lalu ini faktur penjualannya, total penjualan itu merchandise inventory 100 juta 15.600 100 juta 115 juta 250.000. PP-nya fed in karena itu masukan itu 12 juta 721.500. Lalu biaya pengiriman itu freight paid karena temennya fed in. Temennya fed in. Oh, temennya ini. Iya. Di atas. Iya. PPN 11%. Iya. Freight paid. Nah, ini freight paid sebesar 1.050.000. Nah, uang mukanya itu cash in bank. Total tagihannya akun payable. Di sisi mana? Di sisi mana? Uang muka sama total tagihan di kredit, terus total penjualan sampai biaya pengiriman itu di debit. Terus masuk mana lagi? Ini masuk Patris Jurnal, terus inventory card. Di sisi mana? In, karena terus? Ini membeli. Terus sama akun payable subsidiary. Nominalnya yang mana? Nominal subsidi masuknya yang subsidiary. Total tagihan karena payable. Di sisi mana? Masuknya? Kredit. Iya. Bukti memorial ini berdasarkan nota return ini masuk general journal dan akun payable subsidiary ya. Iya benar. Tunggu. Si Bunga udah sampai nih. Bentar deh disamperin dulu ya. Bentar, Bu. Tadi udah lewat bukti 4 ya. Berdasarkan nota return berarti ini masuk akun payable subsidiary sama general journal. Satu lagi apa jurnal? Jurnalnya general journal. Satu lagi? Bukti memorial journal. Bukan, satu lagi. Apa ya? Kalau nge-return kan pasti dicatat di mana tuh? Return dicatat payable subsidiary. Bukan. Iya, itu juga masuk. Satu lagi. Payable subsidiary. Bukan, satu lagi. Yang buat nyatet persediaan barang. Inventory kan. Akunnya apa aja di GC? Akunnya di general journal ada merchandise inventory. Nominalnya? Nominalnya 5.300.000. Terus PPN 11% karena ini kembali berarti ini masukkan. Jadi fed in sebesar 583.000. Terus totalnya cash in bank sebesar 5.880. Cash in bank? Cash in akun payable. Ya. Akun payable sebesar 5.883.000. Terus
Ini yang masuk yang masuk debitnya itu merchandise inventory dan Debitnya. fade-in. Ya. Emang iya. Apa ya? Akun Ya, payable. terbalik. Ya, terus Kreditnya itu merchandise inventory dan fade-in. Terus mana lagi? Itu bukti memorialnya akun payable subsidiary sama Di sisi mana? di sisi kredit. Ini di mana dianya? Ada di mana? Kalau di sini dia di sebelah mana? Akun payable-nya. Akun payable-nya. Akun payable-nya sebelah debit. Terus? Berarti itunya debit. Terus masuk mana lagi? Masuk inventory card karena ini masuk 2 unit. Di sisi? Di sisi karena ini masuk kembali berarti in. Terus tulisnya gimana? Diminusin nggak? Diminusin. Tulisnya. Kalau nulis di inventory card, kalau return diminusin nggak angkanya? Unitnya. Karena unitnya balik berarti nggak diminusin ya? Diminusin. Nulisnya diminusin, jadi -2. -2. Terus waktu penjualan ini karena termnya COD tunai. Terus berarti ini masuknya cash receipt journal karena ini menjual. Cara tahu kalau dia menjual? Karena ini dari PT Roari Simbah ke PT Star. Nah, karena dari cash receipt journal ini total penjualannya merchandise inventory. Lalu merchandise. Sales of Sales aja nggak? Sales aja. Sales ditanya sebesar 90.547.500. Apanya? Salesnya. Ini salesnya. Iya. Lalu PPN 11% karena ini menjual berarti itu keluar berarti fade out. Nominalnya sebesar 9.960.225. Lalu biaya pengiriman karena ini namanya fade out berarti fade collector. Sebesar 950.000. Lalu uang mukanya cash in bank sebesar 101.457.725. Di sisi mana? Uang mukanya di sisi debit karena itu cash receipt journal. Lalu total penjualannya seller PPN 11%, fade out dan biaya pengiriman itu masuk ke kredit. Terus masuk kemana lagi? Masuk inventory card. Di sisi? Di sisi karena ini kita menjual berarti out. Lalu, ya satu lagi ada akun lagi 2 di debit 1 di kredit 1 yang saldonya ngambil dari inventory card. Akun apa itu? Tahu gitu. Yang ngambil saldonya di inventory card. Terus ada juga di jurnal salesnya. Biasanya ada di jurnal sales. COGS bukan? Ya, COGS di sisi? Di sisi COGS. Debit? Di kredit apa? Kreditnya apa ya? Satu lagi apa? Apa coba pikir? Betul. Mer. Apa tuh mer? Merchandise inventory. Sisi? Di sisi kredit. Lanjut. Lalu PT Roari bukti 6 ya. PT Roari Simbah. Jika keluar berarti cash payment journal. Lalu ini pembayaran pada bengkel ini berarti service itunya apa ini ya?
ini repairs and maintenance expense. Nominalnya Nominalnya 6.300.000. di sisi mana? Di sisi, karena ini bukti kas keluar berarti debit. Lalu PPh pasal 23 sebesar 10%. Aduh, PPh Ceknya di sini di depan ya di sini aja. Mana sih? Nggak ada sih. ini dibilang ini copot. Kalau di sini. Dari apa tadi? PPh Lupa. tunggu sebentar. Nah di sini ada nih. Saya coba cari. Ada artinya kan di sini. Kembali kita nih ya, repairs and maintenance expense tuh Kalau pajak apa pajak? pajak PPh itu kan pajak. Coba cari nih. Ini kan ada artinya nih. PPN Ada di sini. ada apa ya, PP Kalau pajak akunnya apa? pajak, value tax in sama value tax out. Itu mah fade in fade out PPN. PPN ya. PPh pajak berarti apa ya? Yang in. Ada ya di situ. Itu apa? Oh iya, income tax payable. 1%. Jadi berapa? 126 Di sisi? Di sisi karena ini kas keluar itu bersama itu berarti kredit. Terus itunya cash in bank sebesar 6.174.000. Lanjut. Bukti 7. Ini masuk ke bukti kas masuk. Ini pelunasan utang karyawan employee receivable sebesar 3.000.000. Ini masuknya kemana? Ini masuknya ke cash receipt jurnal. Terus? Pelunasan piutang karyawan dari Peggy Julieta berarti employee receivable. Di sisi kredit karena ini bukti kas masuk. Debitnya? Debitnya cash in bank 3.500.000. Nah ini juga masuk satu jurnal lagi, akun receivable. Enggak. Bisa. Terima kasih. Ini PT Rori Simba kepada PT Rori Simba pada PT Belpak karena gak ada termin seperti pembayaran cicilan, berarti ini bukti kas keluar cash payment journal. Keterangan pemesan hutang dagang kepada PT Belfort atas pembelian kredit tanggal 7 pelunasan hutang dagang kepada PT Belfort PT setelah dikurangi pada tanggal 8 Desember diskon. Berarti kita ambilnya dari pelunasan hutang dagang berarti total tagihan dari akun payable di ituan bukti 3 dan Bukti 3.
Iya bukti 37 Desember. Oh, Nah, jadi total ngeliat ininya tagihannya. dulu. Iya, total tagihannya. Jadi total tagihan dan di bukti memorial di bukti 4 di bukti memorial totalnya yaitu 5.883.000 dikurangi 5.883.000 lalu mendapatkan diskon sebesar 2.206.155 berarti menjadi 71.332.345. Itu apa nama akunnya? Kalau yang ini cashing Di sisi mana? lalu cashing di sisi karena ini bukti kas keluar di cash payment juga berarti di kredit. Terus Lalu akun receivable kondisinya kan kita nggak lagi ngutang orang. kita lagi Kita yang lagi ngutang kita kan. yang lagi ngutang berarti akun payable Di sisi di sisi debit nominalnya 71 juta 300 ya utang dagang dikurangi total tagihan 79 juta utang 421 dikurang 253 79 berapa tuh? apa ya Yang nominal ditambah itu. nominalnya ditambah Enggak ke dokumen yang di tanggal 7 ada di sini angkanya. makanya yang mendapatkan diskon 2 juta 2 jutanya di mana? Apa itu akunnya? makanya Kalau lagi dapet diskon. purchase diskon Ya, nominalnya 2.206.155 tadi nominal akun payable belum. nominal akun payable tadi apa ya tunggu dulu ya Yang itu ditambah itu loh. ditambah kalau ini ditambah ini lalu berarti 73 juta akun payable-nya 73 juta berapa? 73 juta Coba raba angkanya. 3 juta ini 73 538 terus 400 Itu 55 tambah 45 loh. 55 tambah 45 terus bentar 90 Hah? 90 30 100 ya terus 55 jadinya berarti 500 jadi kesimpulannya berapa tuh? 73 juta 538.500 akun payable-nya di debit tadi forecast-nya di sisi mana? Forecast diskon. Forecast diskon di sisi kredit karena buat nyimbangin gitu. Oke. Nah ini ada termin 2 ini berarti masuknya antara purchase
purchase atau sales berarti dari PT Roadi Simba ke PT Astro berarti sales jurnal. Nah, ini total penjualannya sales 129.077.500. PFN 11% karena ini menjual berarti fade out sebesar 14.198.525. Biaya pengiriman karena ini berarti pre-collected sebesar 1.200.000. Uang mukanya yaitu cash in bank 80 juta ribu, total tagihan akun receivable sebesar 64.476.025. Nah, ini yang masuk debitnya berarti kan ini penjualan berarti total penjualan paid out dan free collected Apa tuh? yang masuk debit Apa? Sales, fade out dan free collected. Masuk kemana? Debit. Itu apa? Emang itu pembelian? Penjualan. Terus Terus kalau jual emang kita nggak dapet duit? Dapat. Berarti cash in bank. Berarti karena penjualan ini kita dapat. Berarti ini cash in bank dan akun receivable. Nominalnya cash in bank 80 juta, akun receivable 64.476.025. Lalu kreditnya total penjualan sales sebesar 129.077.500. Paid out sebesar 14.198.525. Lalu biaya pengiriman free collected 1.200.000. Ini masuk ke kredit. Terus masuk mana lagi? Akunnya apa lagi? Merchandise inventory dan di sisi mana? Merchandise inventory kan di sisi sama kayak tadi. Kredit. COGS di sisi debit. Terus masuk mana lagi? Waktu penjualan ini kan masuk ke inventory card. Karena ini menjual berarti out. Lalu sama ini total lagi ini tadi akun receivable subsidiary. Di sisi debit berarti ini akun receivable-nya debit. Tadi inventory card-nya udah ke out. Lanjut ke PT 10 PT Angkasa faktur ini ini membeli dan ini terminnya COD berarti secara tunai. Ini cash payment journal karena dari PT Angkasa kepada PT Roadi Simba kita yang membeli. Nah, total penjualan di cash payment journal merchandise inventory sebesar 203.282.500. Biaya pengiriman karena kita membeli flying paid sebesar 1.100.000. PPN 11%, paid in karena kita membeli 22.361.075. Pembukannya ke Sinbank 226.743.575. Ini yang masuk kreditnya yaitu cash in bank karena ini cash payment journal. Terus total penjualannya 103. Total penjualan merchandise inventory, paid dan paid in masuk ke debit. Terus masuk mana lagi? Terus ini faktur penjualan masuk ke inventory card. Di sisi karena ini kita membeli berarti sisi in.
masuk ini cash receipt jurnal. Ini di sini. Ini unearned revenue sebesar 120 juta ribu. Di sisi Karena itu ketika masuk berarti ini unearned revenue ini di kredit, dipotong Berapa? PPh, Ada Omega. Tapi ada ayam kecap. ayo mana? dipotong PPh, income tax pay, income tax payable sebesar Income tax apa? income tax payable. Emang itu lagi utang ada Bukan terhutang. ini kita return berarti income receivable Income tax receivable emang ada. enggak ada ya, karena itu ya sudah. Ada di belakang tuh. Temennya si income tax payable itu apa? Income tax expense Nominalnya berapa? nominalnya harus sebesar 10% ditambah premi berarti 120 juta di ini 10% berarti 1.200.000. Itu kalkulator kan? Boleh. Dia mandi pak. Tapi bangun emang. Enggak. Udah sembilan. 12 juta. Di sisi Kredit, debit, lalu PPN-nya sama yang masuk berarti Fatin 11%. bukan. Terusan PPN 11%. Backup sebesar 11%. 11 dikali 120 di 11%. 13.200.000 di sisi kredit. Terus Agar itu, lalu ini yang di bawahnya cashing bank di sisi debit. Yang di sisi yang di sisi debit itu cashing bank dan income tax expense. Lalu yang di sisi kredit itu unearned revenue dan yang di sisi unearned revenue dan paid out. Bukti peristiwa cash payment jurnal
ini pembelian feature feature sebesar 24.500.000. Kreditnya Kreditnya Exim Bank. Oh, ini dividen expense. dividen sama Dividen ini di situ nggak ada dividen expense. dividen payable. Terus Dividen nominalnya payable. Ini nominalnya 3.000 dikali 7.000. 3.000 dikali 7.000 21 juta. lanjut. Nah, ini bukti 14. Order pembelian termnya 3 itu. Oh, ini kena cicilan berarti antara sales atau purchase. Ini dari PT Rohari Simba kepada PT Belfort. Berarti sales jurnal. Nah, total penjualan itu sales nominalnya itu 125.430.000. Gaya pengiriman freight collected 1 juta. PPN 11% fade out karena kita menjual 13.797.300. Uang muka Exim Bank 25 juta dan total tagihan akun receivable sebesar 115.227.300. Ini yang masuk debit, uang muka dan total tagihan Exim Bank dan akun receivable. Lalu yang masuk kredit, sales, freight collected dan paid out. Terus ini masuk akunnya dapat akunnya COGS dan merchandise inventory. Lalu order pembelian ini ada inventory card sebesar di sisi karena ini kita ituan menjual berarti out. terus Lalu ada akun receivable subsidiary karena ini di debit berarti di akun receivable subsidiary juga di debit. memo ke memo Ini Jangan udah belajar ini serius. tapi Jangan tahu nggak ada yang tahu nggak Enggak. Kemarin nggak diajarin lagi. sama siapa Itu kan karena ya. Coba dulu deh, kalau nggak bisa nggak apa-apa sampai dokumen itu. Coba nih, pendapatan bunga bank. Tahu nggak akunnya apa kalau dapet ini dulu? Kalau pendapatan aduh ini tadi mana tuh bunga bank. Ini lihat dari sini. Sini ada pendapatan bunga. Jangan lihat artinya juga di sini lihat. Interest revenue. Di sisi mana? Kan itu kita lagi dapat bunga tuh. Berarti kita nggak dapetin. Berarti di sisi. Berarti debit. Debitnya apa? Debitnya interest revenue. Kan kita dapat bunga. Berarti kita masuk ke duit kita masuk ke mana? Kita masuk ke kredit. Debitnya masuk ke kredit. Debitnya ke akun mana? Kalau kita dapetin duit. Kalau kita dapetin duit, debit. Exim Bank. Kreditnya tadi apa? Kreditnya interest revenue. Nominalnya? Nominalnya 750 juta. Ini ditambah 15.000 765
Beda itu atas bawah. Beda. Aduh, Nominalnya berapa? pendapatan 750.000. Iya. Iya. Terus yang kedua beban administrasi bank. Tahu nggak beban administrasi bank? Interest expense. Bukan. Coba lihat di sini. Ini beban administrasi bank charges Di sisi kredit debit kreditnya apa? kreditnya Kan kalau beban pasti harus kita bayar. itu berarti apa payable Emang kita ngutang? enggak apa nggak payable Emang kita ngutang orang? Itu kan beban buat kita. beban buat kita. Apa kita mau bayar? Masa nggak ada di pikiran? Kita mau bayar. Terus pakai apa? Ya pastinya pakai duit. Ngambil duitnya dari mana? Casing bank Nominalnya? nominalnya 15.000. Terus yang kedua, coba akun apa aja? Tahu nggak? persediaan barang dagangan Perlengkapan kantor sama perlengkapan toko. perlengkapan kantor office supplies. Tahu nggak kalau jurnal penyesuaian atau jurnal memo tuh debitnya apa, kreditnya apa? Yang debitnya beban. Tahu nggak? Terus Jun mau sampai sini aja atau mau usaha dulu? Sampai sini aja dulu. Sampai sini aja? Ya belajar dulu. Nggak bisa maksudnya mau sampai sini atau Jun mau memahamin apa sih namanya usaha buat nyari? Memahami persediaan barang dagangan office supplies dan store supplies. Pokoknya kalau jurnal penyesuaian debitnya tuh pasti ada beban atau nggak expense. Office supplies. Office supplies expense. Kreditnya? Kreditnya kayak sini office supplies Nominalnya? Itu dikurang itu tuh. Ini dikurang ini. Coba itu. Rp480.000. Yang kedua? Store supplies dan store supplies expense. Nggak terkali itu. Pokoknya kalau itu bebannya di debit, store supplies expense dan store supplies. Dikurang 5 juta sebesar 1.260.000. Lanjut. Yang ketiga ya. Asuransi. Di muka akunnya apa tuh? Pokoknya di debit expense.
insurance expense. Kreditnya Kreditnya prepaid insurance. saldonya Soalnya, aduh, jadi gimana ya? asuransi dibayar untuk jangka 18 bulan. 1 tahun ada berapa bulan? 1 tahun. Ya, insurance. Enggak ada saldonya. Saldonya nggak ada. Saldonya ada di apa tadi yang tadi. Tapi cara ngitungnya gimana dulu tuh harus tahu dulu. Itu 18 bulan prepaid insurance. Itu cara Cari nominalnya di prepaid insurance. prepaid insurance. Prepaid insurance 31.200.000. Coba tulis di belakang. 31.200.000 Dikali. kali Coba lihat apa dokumennya. Kita ada di mana? kita ada di Ceritanya kita lagi ada di bulan apa? 1 Lihat Januari dokumen di atas. 31 Desember. Ini dibayarnya dari tanggal berapa? 1 Januari 1 Januari ke Desember berapa bulan? 12 Berarti dikali 12 dibagi sama oh, itu ada di situ naruh ke belakang. 12 Coba. Jadi nominalnya 20.800.000. lanjut. Tempat ya iklan Dia dibayar cara ngitungnya sama kayak yang di atas. seperti yang ini ya. Iklan dibayar Akunnya apa? iklan dibayar di prepaid advertising. Debitnya Debitnya kan dibilang kalau journal adjustment itu debitnya pasti selalu beban. Ada di belakang. Promotion and advertising expense. Kreditnya Kreditnya prepaid advertising. nominalnya ini selalu dibayar kita kan dikali berapa dibagi berapa? dikali 15 dikali Lihat dokumen yang sebelum soal sebelum. 1 Januari ke 31 berarti 12. Emang iya. Itu ada loh angkanya di soalnya. 9 Coba aja dulu. kali dibagi 15. Coba aja nggak nanya. 1.800.000. Betul. Nah, lanjut. Coba gaji karyawan bulan Desember 2022 akan dibayar tanggal 9. Ingat, debit selalu beban. Debit selalu beban. Oke.
Fixed and salaries expense. Kredit. Nominalnya berapa yang itu? Nominalnya 28 juta. 26 juta 600. Itu kan udah ada keterangan di situ. Lupa melengsing ke bawah. 28 juta. Terus Kreditnya wage and salaries. baca itu apa? PPH. PPH pasal 21. PPH. Yang tadi apa? Income tax. Income tax expense. Income tax payable Terus sebesar 1.400.000. Terus gaji yang harus dibayar. gaji yang tadi apa? Wages and salaries. Wages and salaries. Iya. Kredit. Wages and salaries apa? Bukan kredit debit apa? Wages and salaries. Ada di depan. Wages and salaries payable. Nominalnya? Nominalnya 28 juta. Nominalnya dari sini. Masa iya? Kan dia bilang ada di sini semua. Wages and salaries 26 juta 600.000. Karena Biaya listrik, air dan telepon bulan Desember 2022. Biaya listrik, air. enggak deh. Electricity, water, and telephone expense. Kreditnya? Electricity, telephone, and water payable. Nominalnya? Nominalnya berapa? 2 juta. Sebut dulu. 2.630.000. Terus yang nomor 7 bisa nggak tuh? 7 cadangan. Mau usaha dulu kan? Boleh. Itu nominalnya nggak disebut cara buat nentuin nominalnya sama akunnya. Mama ini bersih, aku udah cuci. Akunnya dulu deh, debit apa kredit apa? Enggak, nominalnya nggak ada di sini. Jadi sebut aja cara hitung nominal itu gimana? Cara hitungnya. Collectible. Terus akunnya apa cara nominalnya? Akunnya. Kalau nominalnya dikasih waktu dulu. Kasih waktu dulu. dikasih berapa? Nggak bisa.
akunnya dulu akunnya. Allowance for allowance for uncollectible akun Di sisi di sisi debit kredit. tadi bilang tadi kalau di Kalau sisi itu debit, kalau debit ada expense nih. Kalau itu berarti terus ini debit apa? debitnya Soalnya di sini kan udah pin. Coba cari ya. Ini udah hampir 1 jam tuh videonya. other operating expense. Itu udah ada artinya loh. Bad debt expense di debit. Terus dikurang sama apa? Itu Cara ngitung nominalnya gimana? Itu cara dalam kerugian apa? Jalan kerugian piutang dagang. Terus akunnya apa? Nominalnya gimana sih? Lima juta di 5 juta. 5%. Diapain? Dikali 5%. Sama apa? Satu allowance for collectible accounts. Gue nanya akun itu cadangan kerugian apa? Mana kan perlu allowance cuma akunnya. Cadangan kerugian piutang dagang taksi. Ini sebesar 5%. Ya apa? 5% apa ya? 5%. Apa legible? Ya, dikali dikali berapa ya? Dua belas. sendiri. Itu ada loh pada dua-duanya. 5%. Terus dikurang sama saldo. Dikurang sama saldo. Ada di akun. Nah, Terus 8 ya, pengikutan aset tetap berdasarkan kebijakan
Aku masuk depression equipment, Terus terus debit apa? debitnya Ada 3 loh, ada 6. ada 6. Depreciation expense equipment, Terus depreciation expense building, Terus depreciation expense feature, debit apa? kreditnya kreditnya accumulated depreciation equipment, terus accumulated depreciation feature, dan accumulated depreciation building. Nominalnya ada daftar aset ya di situ. Di paling belakang. Ada. Udah. 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 Sisa 2 lagi kan? Udah ada daftar aset. Iya, udah ada daftar aset. Udah. Enggak apa-apa sih, Ya udah, ini gak apa-apa. juga. Udah. Ini aja. Dah. Itu Final yang terutang. Tadi final yang terutang. tadi PPH. Boleh lihat. Yang tadi PPH pajak nggak inget aku deh. Income tax payable dan income tax expense. Kredit debit apa? Debitnya income tax expense, Kreditnya income tax payable. Nominalnya tapi susah itu namanya. Udah sampai akun aja. Mau apa? Sampai akun aja. sampai akun aja. Dah selesai. Terima kasih Dira. Oke. Bunga.